Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, bahwa Engkau peduli pada kami, Engkau hadir pada kami, dan Engkau selalu mendoakan, memperhatikan kami. Engkau memberikan kepada kami seorang kudus, Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah, OP. Di saat yang tepat, Engkau memberikan orang-orang yang terbaik bagi kami, sehingga dapat menjawab, membantu, menjelaskan, dan menyelesaikan apa yang penting dan perlu bagi orang-orang di zaman ini. Tunggukanlah, kirimkanlah orang-orang yang tepat di zaman ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada tanggal 8 Agustus 2020, kita merayakan Santo Dominikus, seorang imam, seorang pendiri Ordo Pengkhotbah atau yang sering disebut OP. Di zamannya pada waktu itu ada kesesatan-kesesatan, maka dia tergerak untuk menjelaskan, memaparkan, dan menguraikan apa sebenarnya ajaran Katolik yang benar. Maka dia pergi kemana-mana, pergi ke desa-desa seperti Yesus belusuan dan mewartakan, mengkhotbahkan apa yang menjadi pesan Yesus yang paling utama. Nah itulah, jadi di zaman ini pun ada banyak kesesatan-kesesatan, maka dibutuhkan orang-orang yang memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang dalam untuk dijelaskan kepada banyak orang di zaman sekarang ini. Semoga muncullah orang-orang yang dapat menjelaskan kebingungan, kesesatan, dan pikiran-pikiran yang tidak benar di zaman ini, terutama dengan materialisme, hedonisme, konsumerisme, di mana orang terpaku, dipaku, dan terpesona dengan keindahan-keindahan dan terikat oleh keindahan alam semesta yang memang indah. Ya, percaya bahwa alam, bahwa material itu dapat membuat manusia bahagia dan selamat. Dan itu merupakan satu kesesatan yang harus kita kita sadari, bahwa kebahagiaan, kedamaian, keselamatan tidak pernah bersandar pada sesuatu, tetapi pada Yesus yang tersalib, dan Yesus yang wafat dan bangkit bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada bacaan Injil hari ini kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk mengusir setan. Ketika Yesus memutus para rasul, ya, berkali-kali Yesus mengatakan, kamu pergilah, usirlah setan. Salah satu tugas utama adalah usirlah setan. Menjadi pertanyaan kita yang sangat besar, kenapa Yesus justru ya pertama-tama berkali-kali untuk mengusir setan, mengusir iblis. Nah, dalam bacaan Injil hari ini kita lihat bahwa ketika seorang yang datang kepada Yesus dan minta kepada para rasul untuk mengusir setan pada anaknya yang sakit ayan dan sangat menderita. Dilukiskan bahwa ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Dan murid-muridnya ternyata tidak mampu melakukan itu. Maka Yesus mengecam ya para murid yang tak mampu itu, padahal mereka sudah ditunjukkan, diperlihatkan bagaimana Yesus mengusir setan, mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Berkali-kali Yesus berkeliling dan melakukan hal tersebut. Jadi Yesus mengatakan, mengapa itu terjadi? Karena kalian kurang percaya. Ya, kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi itu, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahkan dari sini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tiada yang mustahil bagimu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda bisa merasakan apa yang dikatakan Yesus saat ini, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Jaminan ya, bahwa iman yang kita miliki itu, kepercayaan yang kita miliki itu sangat powerful. Ya. Hanya kadangkala kita tidak mengerti, tidak menyadari iman yang kita miliki itu adalah iman yang sangat kuat, dahsyat. Ya. Itu yang mungkin harus kita sadari lebih dulu. Nah,
sekarang harus kita lihat kembali lagi. Mengapa Yesus justru, pertanyaan kita, mengapa Yesus mengutus para rasul pertama-tama untuk mengusir kuasa kegelapan? Dan ini pertanyaan saya yang sudah cukup lama, mengapa? Dan dikatakan karena dengan mengusir setan, kita membebaskan orang-orang dulu yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Ya, dengan mengusir setan itu, karena setan atau iblis itu mempengaruhi pikiran, perasaan, mempengaruhi perilaku orang menjadi terikat, orang menjadi terlekat kepada sesuatu yang sebetulnya membuat orang tidak bebas. Itu yang harus kita sadari. Nah, seringkali setan itu tidak berarti harus seperti yang terungkap seperti bacaan Injil hari ini, seperti orang ayan, orang menderita, orang yang kerasukan seperti itu. Itu benar kuasa iblis. Tapi lebih halus lagi adalah ketika orang menjauh dari Tuhan. Ketika orang yang biasanya biasa berdoa, orang yang biasanya pergi ke gereja, orang yang biasanya berdoa rosario, tiba-tiba tidak lagi. Ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat dia tidak peduli lagi. Nah, itu salah satu gejala, dipengaruhi, bukan dikuasai, dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang membuat dia jauh dari Tuhan. Lalu perilaku yang maaf mungkin yang menjadi gejala zaman sekarang, LGBT katakanlah. Ya, mulai pengaruh itu ketika dia mulai melihat film-film yang atau video-video yang porno yang di internet, entah itu lelaki sesama lelaki atau perempuan sesama perempuan, sehingga orang mulai terus-menerus orang dilekatkan pada sesuatu yang demikian. Sehingga lama-kelamaan pikiran, perasaan, dan tubuhnya pun dipengaruhi sehingga mulai terpengaruh untuk melakukan yang serupa. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi itu yang kita lihat di sekitar kita, yang terus-menerus dipromosikan, yang terus-menerus disajikan, membuat orang pikirannya lama-lama menjadi seperti apa yang ia pikirkan, apa yang perasaan. Nah itulah, jadi itu pengaruh dari kuasa iblis. Dan itu coba Anda perhatikan di internet. Ada seorang teman yang bercerita teman itu bercerita kepada saya tentang satu keluarga yang anaknya ketika berada di Australia, karena melihat internet yang begitu bebas, sehingga mempunyai kecenderungan menjadi seorang homo. Dan kemudian bergaul dengan homo, padahal sebelumnya tidak. Karena terus-menerus melihat film-film yang demikian. Dan begitu bebas, di mana-mana bisa melihat. Ya. Orang begitu, sehingga ketika lingkungan itu yang buruk itu, ketika dia belum siap secara pribadi, lalu ada seorang keluarga juga yang mengirim anaknya pergi ke luar negeri, ke Australia juga. Ya, apa yang terjadi pulang ke Indonesia menjadi sangat rebellion terhadap orang tuanya, melawan orang tuanya, nggak peduli dengan orang tuanya. Nah, sekarang saya bilang, apakah ini suatu perubahan perilaku? Memang, tapi dari mana asalnya? Pengaruh dari devil, dari kuasa kegelapan. Dan itu yang kita lihat. Nah, maka seorang pengkhotbah mengatakan, tugas kita pertama-tama sebagai seorang pewarta Injil adalah masuk di dalam kekuatan roh, mengusir kuasa-kuasa kegelapan, mengusir segala perilaku, tindakan-tindakan yang harus kita bereskan, kita putuskan, kita patahkan dengan kuasa kegelapan itu. Kuasa kegelapan itu dengan kuasa Yesus. Nah, kalau demikian, maka apa yang sebetulnya menjadi tanggung jawab kita? Yang menjadi tanggung jawab kita adalah sungguh-sungguh bahwa kita harus
harus hidup dalam kekuatan roh Yesus. Ya. Jadi iman kita tidak cukup hanya sekedar menjalankan suatu ritual liturgis belaka. Tetapi pengalaman perjalanan kita dalam berdoa menjalankan ritual liturgis itu harus membawa kita masuk kepada suatu roh kudus. Roh Allah. Ya, roh Yesus yang mengusir kuasa kegelapan. Jadi dengan kata lain itu menunjukkan tingkat yang lebih dalam dari iman kita. Ya, kita harus tidak hanya selevel dangkal, tetapi harus masuk ke dalam level roh, kehadiran Roh Kudus, kehadiran Yesus, kehadiran Bapa, kehadiran Tritunggal, kehadiran Tuhan itu disadari sebagai yang hadir, yang hidup, yang ada ya, di dalam keseluruhan hidup kita. Nah, pertanyaan kita selanjutnya, coba kita renungkan sendiri. Sejauh mana saya, Anda, aku mengalami kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya. Kita sadari, karena semakin lama kita semakin berdoa, semakin juga banyak sekali tantangan. Nah, ketika orang disitulah, tantangan-tantangan itu adalah pengaruh-pengaruh jahat. Ketika orang kita dipengaruhi pikiran kita, perasaan kita yang selalu menggocok kita untuk menjauh dari Tuhan. Nah, itulah sebetulnya. Di saat itulah kita bisa mengatakan, Tuhan tolong aku supaya aku dapat ya mengalahkan kuasa kegelapan dalam diriku sendiri maupun dalam diri orang lain. Kita menjadi peka, menjadi tajam, maka Yesus mengatakan, pergilah engkau diutus untuk mengusir setan. Nah, lalu Yesus mengatakan, mengapa kami tidak mampu? Ya karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang juga melatih, kurang mendalami, semakin dalam, semakin masuk ke dalam roh Tuhan. Maka Yesus mengatakan doa yang benar adalah kamu akan dibawa kepada dalam roh dan kebenaran. Doamu adalah dalam roh dan kebenaran. Saudara, tantangan zaman ini zaman yang sangat berat. Ya, kita dipanggil untuk masuk ke dalam dunia roh Tuhan. Ya, dalam roh dan kebenaran. Semoga Anda, saya tergerak untuk semakin mendalam. Ketika kita ada dorongan untuk menjauh dari Tuhan, ada dorongan untuk tidak berdoa lagi, ada dorongan untuk melakukan yang bertentangan dengan kehendak Allah, ya, yang membuat orang menjadi miskin, yang membuat orang menjauh dari apa yang biasa kita lakukan. Hati-hati, mungkin ada pengaruh kekuatan kegelapan yang pelan-pelan akan membawa kita kepada jauh dari Tuhan. Atau yang kedua, kebiasaan-kebiasaan yang keterlekatan kita kepada sesuatu. Ya. Sekali lagi, keterlekatan kita kepada sesuatu hal. Ya. Itu juga penting kita sadari. Ya. Lihatlah, apa kita terlekat pada barang tertentu, orang tertentu, benda tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu. Ya. Nah, itu juga kita perhatikan. Semoga semakin lama kita semakin peka, semakin dalam, semakin tajam. Sehingga iman kita yang sebesar biji sesawi itu membuat kita yakin untuk bertindak atas dorongan Roh Kudus, Roh Allah. Dan jangan lupa, setiap kali kita mau berdoa atau melakukan sesuatu, sadarlah bahwa kita berdoa dalam Roh Kudus. Coba ketika kita berdoa, kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi tanda salib itu pun adalah kesadaran bahwa kita berdoa dalam Tritunggal Maha Kudus. Jadi jangan hanya Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi saudara, kita berdoa dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi mulut dan hati kita itu mulut, hati dan kuasa Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan itu menjadi powerful. Semoga mungkin dengan cara yang sangat sederhana kita sadari bahwa kita berdoa dalam Tritunggal Maha Kudus. Kuasa Allah yang ada dalam diri kita, yang kita lakukan, kita doakan. Semoga kita semakin masuk di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan roh itulah membimbing kita, menuntun kita, dan menghancurkan kuasa dosa, kuasa iblis dalam diriku sendiri, dalam diri orang lain, dalam diri siapapun juga. Tuhan memberkati Anda. Allah Bapa di surga semoga
kami semua diberi kekuatan untuk berdoa dalam roh dan kebenaran. Dan setiap kali kami berdoa dan membuat tanda salib, kami sadar kekuatan Tritunggal Maha Kudus yang ada dalam diri kami, yang menguasai kami untuk menggunakan dalam tanda petik memakai Engkau sebagai senjata kami melawan kuasa kegelapan dimanapun juga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dari kuasa-kuasa itu. Maka berkatilah semua orang yang mendengar renungan ini. Dan kuasa itu, kuasa Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai Anda dan mengusir segala pengaruh-pengaruh jahat dalam pikiran perasaan kami, umat-Mu. Tuhan, bantu anak-anak-Mu ini dengan kuasa-Mu. Bebaskan mereka untuk menjadi manusia yang merdeka, tidak dikuasai, dipengaruhi oleh kuasa iblis. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu yang mendengar firman sabda ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.